Jadi ini saksi-saksi yang muncul benar-benar ingin mengalihkan ini sebagai kecelakaan. Mengagetkan, sosok ini bongkar kesaksian Midi Mega dan Frans lindungi 3 DPO, kasus Vina jadi kecelakaan. Halo, selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri. Untuk reaction kali ini ya, yang paling menarik kasus Vina adalah apakah dari sisi penyidik secara sengaja menyembunyikan bukti yang meringankan terdakwa. Nah, terdakwa yang mana nih? 7 terpidana atau adakah DPO yang lain nih? Yang di BAP itu ada 3 DPO belum bisa ditemukan. Masa iya selama 8 tahun tidak serius dicari atau gimana? Kalau memang arahnya benar ke 3 DPO ditambah 7 yang sudah tertangkap, ya kan? Makanya kan dari sisi kakaknya almarhumah Vina nih, Mbak Mariana ini kan terus berupaya gitu kan, sampai film viral 7 hari itu kan, sampai diundang ke podcast. Ya udah polos aja nih kakaknya Vina ini tuh bahwa 3 DPO itu belum ditemukan. Tapi kan dari sisi tugas kepolisian dipertanyakan gitu, selama ini gimana untuk 3 DPO itu, masa tidak ketemu kan gitu ya. Apalagi dari 7 terpidana ini harus dihukum seumur hidup. Itu kan akhirnya dikorek terus, kasusnya digali lagi, dari nol lagi, dicari informasi dan lain-lain. Wah, ya kan. Jadi kayak ini gimana nih arah kasus Vina tuh sampai yaudah mungkin dibuat ke arah kecelakaan. Saksi-saksi baru pada muncul, temannya Vina, almarhumah Vina, temannya almarhumah Eki. Apa iya? Itu juga jadi pertanyaan. Nah, untuk lebih detailnya nih, menurut analisanya Dr. Indra Giri ini tuh, Bapak Indra Giri ini tuh menarik untuk disimak nih, karena beliau paham sekali. Ada 2 temuan yang menurut saya sangat relevan dengan situasi Cirebon. Pertama, bahwa pemidanaan yang ngawur, katakanlah begitu, mengkriminalisasi orang, terutama disebabkan karena 2 hal. Yang pertama adalah karena keterangan palsu. Dan ternyata dari hari ke hari tampaknya kita semakin teryakinkan bahwa kerja otoritas kepolisian, baik itu di tingkat Polres maupun di tingkat Polda Jabar, tampaknya memang terlalu mengandalkan pada keterangan yang notabene di kemudian hari, yaitu sekarang kita ketahui tampaknya itu merupakan keterangan palsu. Itu satu. Penyebab kedua terjadinya kriminalisasi adalah ketika penyidik sendiri yang secara sengaja menyembunyikan bukti-bukti yang sekiranya diungkap akan bisa meringankan nasib terdakwa atau tersangka. Nah, lagi-lagi izinkan saya untuk bertanya, mana itu hasil pemeriksaan DNA terhadap sperma? Mana itu sidik jari atau bercak darah yang ada di senjata yang dilaporkan oleh Ibtu Rudiana sebagai alat untuk menghabisi kedua korban? Mana itu bukti komunikasi elektronik yang ternyata diungkap oleh Edwin Partogi ada dalam berkas tapi tidak dilakukan cermatan secara seksama? Ini mengindikasikan bahwa lagi-lagi terbenarkan hasil studi Conviction Integrity Unit bahwa penyidik yang ternyata secara sengaja menyembunyikan bukti-bukti yang sesungguhnya bisa meringankan terdakwa. Pertanyaannya, penyidik pada tahun 2016 itu nanti dipanggil nggak ya? Dimintai keterangan nggak ya pada saat sidang 7 terpidana 3 hari lagi, 2 hari ke depan ya? Penasaran di situ. Pokoknya kalau memang kasus ini harus diusut tuntas, semuanya harus dikuliti lagi dari nol, berarti orang-orang yang terlibat di tahun 2016 juga otomatis harus wajib untuk memberikan keterangannya, nggak cuma dari saksi almarhumah temannya Vina, dari saksi temannya almarhumah Vina, dari temannya almarhum Eki, kan belibet kan, dan saksi yang lainnya juga, biar puas gitu netizen tuh mengawasi atau mengawal kasus Vina ini tuh, wah bener nih, pas nih, tuntas nih, kayak gitu. Kita lanjutin lagi ya. Itulah yang menjadi penyebab kedua yang utama kenapa terjadi kriminalisasi sampai kemudian mengirim orang yang tidak bersalah ke dalam bui. Kembali saya katakan, 2 hal ini sekiranya bisa diyakinkan oleh penasihat hukum para terpidana di ruang sidang, entah itu dalam proses PK atau mungkin PK-PK berikutnya, hitung-hitungan di atas kertas, kalau 2 hal ini berhasil mereka sajikan dan meyakinkan hakim,
maka tidak tertutup kemungkinan nasib para terpidana akan berubah. Dari yang hari ini kita sebut mereka sebagai pelaku penganiayaan, pemerkosaan, dan pembunuhan, tapi nantinya mungkin akan berubah menjadi orang bebas merdeka yang tidak pernah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepada mereka. Orang bebas di sini bisa jadi memang ini ganti kepala nggak sih, ada istilah dikambing hitamkan gitu. Dan 3 DPO yang tadi dikhawatirkan oleh pengacara lainnya yang disembunyikan di sini bukti orangnya atau bukti secara barang gitu, entah handphone, CCTV, ataupun apapun yang meringankan terdakwa lah gitu kan. Bukti spermanya aja nggak dimunculkan, DNA-nya itu juga jadi pertanyaan dari Reza Indragiri ini, beliau ini ya. Kita lanjutin lagi. Dari suara hati netizen ini ya, yang menarik dibahas adalah bahwa pada saat malam kejadian gitu di Pisum nih almarhumah Vina dan tidak ada menstruasi dan tidak ada pembalut. Jadi ini dipertanyakan juga dong, mungkin dari pihak 7 terdakwa, mana bukti tes DNA spermanya kalau memang ini pelakunya mereka gitu. Dari sisi mungkin ini kepolisian ataupun nanti siapa nih ya lawannya 7 terpidana gitulah. Mana dari sisi bukti pembalutnya, kan ini nggak ada. Pokoknya pusing dengerinnya. Nah, untuk lebih jelasnya dengerin dari suara hati netizen ini bilang tetap kasus Vina itu arahnya ke pembunuhan dan pemerkosaan. Kenapa? Karena pada saat dipisum tidak ada yang pembalut, katanya gitu. Tapi dari sisi kesaksiannya Widhi Mega malam itu dia beli pembalut almarhumah Vina. Jadi ini masih pertanyaannya di situ, arahnya digiring kecelakaan apakah sebegitu harusnya gitu ya. Toh kalaupun Vina ini dibunuh diperkosa, ya buktikan aja nanti pelakunya siapa sebenarnya. Jangan sampai ini mungkin 7 terpidana hanya salah tangkap gitu, padahal bukan gitu, bisa jadi ya. Kita simak aja langsung dari suara hati netizen ini seperti apa. Dia punya bukti-buktinya katanya gitu, kalau ini ke pemerkosaan dan pembunuhan. Jadi penasaran kan? Kita tonton bareng-bareng ya. Halo sahabat, berjumpa lagi. Jadi kali ini kembali saya bahas kasus Vina Cirebon ya, yang saya beri judul Vina tidak menstruasi pada saat malam kejadian. Ya, dia tidak haid atau menstruasi. Ini sudah sesuai keterangan dokter. Ya, yang pertama memeriksa dia pada tanggal 27 Agustus malam itu. Jadi di sini saya lihat saksi-saksi itu menggiring opini agar ini menjadi kecelakaan dan menggiring opini agar orang-orang tidak bersemangat untuk membela Eki dan Pina dan mencari pelakunya dengan menjelek-jelekkan Eki dan Pina. Dan terutama Mega dan Widhi saya lihat berusaha sekali membuat ini agar kelihatan si Pina itu haid, menstruasi, sehingga tidak mungkin diperkosa. Yang pertama si Mega bilang Pina pinjam uang beli pembalut, itu untuk menunjukkan bahwa orang yang dalam menstruasi tidak mungkin diperkosa. Kemudian besoknya di channel KDM Kang Deddy Mulyadi, Mega bilang bahwa dia masuk ke toilet kemudian melihat celana dalam Pina warna hitam kemudian banyak darah. Padahal hal itu tidak etis untuk dibicarakan. Ya, namun dia bilang seperti itu ingin menunjukkan bahwa pada hari itu Pina benar-benar menstruasi, pendarahan. Ya, jadi ini saksi-saksi yang muncul benar-benar ingin mengalihkan ini sebagai kecelakaan. Namun saya punya hal yang bisa membuktikan bahwa pada malam itu Pina tidak menstruasi dari keterangan dokter. Mari kita lihat dulu catatannya. Nah, ini keterangan dokter yang pertama memeriksa Eki dan Pina pada malam kejadian itu ya. Jadi bagian bawah badan keduanya. Pertama, tubuh Eki pada pisum pertama dan kedua tidak melaporkan luka-luka di badan bagian bawah. Sementara pada tubuh Pina, tulang kering patah, terdapat pendarahan aktif dari lubang kemaluan tanpa gumpalan jaringan. Saat pisum ekshumasi ditemukan sperma di kemaluan.
Ya, kalian lihat itu yang saya tandai kotak merah itu tulisannya tanpa gumpalan jaringan. Nah, kalian lihat di sana tulisannya tanpa gumpalan jaringan. Artinya gumpalan jaringan itu bukan haid, ya, tapi darahnya darah segar mengucur. Ya, kalau kalian nggak yakin, berikut saya tunjukkan datanya. Nah, ini info dari dokter ya. Gumpalan darah saat haid umumnya normal, terutama pada awal menstruasi. Gumpalan darah ini disebabkan oleh sisa jaringan rahim yang terlepas saat hormon berubah selama menstruasi. Nah, dari situ ya, dokter yang pertama bilang tidak ada gumpalan darah. Berarti itu darah segar, bukan menstruasi. Jadi apapun yang Mega dan si Widi berusaha bilang tentang celana dalam banyak darah menggiring ke sana, tapi ini faktanya dokternya bilang tidak ada gumpalan darah. Dan yang memandikan jenazah juga melihat nenek itu satu telungkup sperma waktu memandikan jenazah. Dan setelah jenazah Pina diotopsi 10 hari kemudian bulan September, dokter yang sama melihat sperma di kemaluan Pina. Jadi ini sudah pasti dia tidak menstruasi. Ya. Dan untuk keluarga Pina ya, terutama ayahnya, saya harap untuk lebih membela nama baik Pina. Karena Mega dan Widi bilang, ya, itu Pina meminjam baju Widi. Namun adik Widi yang juga tahu Pina adalah modeling, itu bilang bahwa itu baju Pina. Jadi ini harus diluruskan untuk keluarga Pina, terutama bapak Pina. Begitupun ketika Pina meninggal, Mega Widi bilang mereka lah yang mensyahadatkan Pina. Padahal bapaknya bilang Pina meninggal di pangkuan bapaknya. Ya, jadi saya harap untuk keluarga Pina, terutama orang tuanya, lebih membersihkan nama Pina. Toh Pina juga nggak cuma 2 aja temennya kan, cuma nggak Mega Widi toh temennya, banyak temen Pina, ya kan. Jadi saya harap untuk keluarga Pina lebih membersihkan nama Pina. Ya, jangan sampai almarhum yang sudah meninggal tidak bisa membela diri, dipojokkan kan gitu. Itu aja, terima kasih. Wah, ya kalau untuk sarannya membela nama baik keluarga sih itu boleh ya. Bagaimanapun kan seorang bapak pasti ingin kebaikan untuk anaknya walaupun sudah meninggal ya. Karena bapaknya Pina juga pasti sangat sedih dengan kehilangan anaknya. Almarhum Pina ini ya dengan tragis gitu ya, entah dibunuh, entah diperkosa, entah kecelakaan, yang penting bapaknya ini pasti sedih kan gitu. Tapi kalau ada pihak lain yang menjelek-jelekan anaknya pasti tambah sedih, itu dia kan. Tapi anehnya tuh dari pihak Prudena diam, dari pihak keluarga Pina juga diam sini, nanti nggak tahu ya arahnya kemana. Nah yang rame tuh dari pihak keluarga terpidana ingin mengupayakan anak-anaknya bebas, dibantu sampai 150 pengacara. Itu dia kasus Pina tuh rumitnya di sini nih. Dan yang lucunya lagi tuh nanti ada 2 petunjuk ya, 2 petunjuk PS 1 petunjuk. Nah, beli pembalut plus foto korban PS visum dokter. Nanti mana yang kuat-kuatan nih? Nah, tapi yang dari Bapak Reza Indragiri juga tadi, kalau memang ada sperma ya tes DNA dulu. Dengan 7 terpidana itu pasti akan prosesnya sangat panjang. Nggak tahu juga kan sekarang udah sedikit kurang bukti kan. Itu 2016 loh, 2024 gimana mengusut lagi dari nol, itu sangat sulit juga ya. Yang terbaik lah untuk keluarga almarhum Pina, didoain aja gitu. Nanti setelah kebebasan 7 pelaku, kalau memang ini bebas ya, dibantu sama pengacara atau Hasibuan, dari sisi keluarga Pina gimana ke depannya, itu dia. Coba kasih tanggapannya ya, coba komen yang banyak. Apapun itu nanti keputusannya ya, tapi yang penting nih harus ditolong adalah 7 terpidana yang tidak bersalah ini. Mungkin ya bisa jadi urusan nanti antara kecelakaan kemudian pemerkosaan. Yang penting gimana caranya membebaskan 7 terpidana ini yang sudah mendapat penyiksaan dan lain-lain ya. Nanti urusan si DPO masih hidup atau tidak mungkin akan diurus lagi nanti ya, kalau memang kasus ini masih berlanjut panjang gitu kan, nggak tahu nanti ke depannya seperti apa. Nah, sampai pengacara beliau ini bilang kayak gini nih, apakah ini kecelakaan ataukah ini kejahatan, tapi faktanya sudah ada vonis. Upaya yang saya lakukan bagaimana agar 6 terpidana ini lepas dari dalam lapas, tentu saja
salah satu atau satu-satunya jalan dengan novum, dan juga tentu saja bahwa tujuan kami dalam hal ini selama ini melaporkan A, melaporkan B, melaporkan C, itu adalah upaya. Dan hari ini faktanya muncul, Saudara Dede. Ini hal yang memang dari awal kami inginkan, kami harapkan. Mudah-mudahan saja saksi atau alibi yang kami maksud bisa diterima oleh majelis PK. Itu saja mungkin yang paling penting. Terima kasih. Silakan, Bang. Iya, yang terpenting adalah faktanya bisa jadi itu kesaksiannya palsu, bukan arah ke 7 terpidana. Gimana komentarnya nanti kesaksian palsu Dede ini sama Aib kan harus dipertanggungjawabkan ya. Dede mungkin sudah pasang badan, tapi dengan Aib gimana? Apakah Aib berani untuk mengklarifikasi lagi dan nanti dimintai keterangan? Itu dia kuncinya nanti di kesaksian palsu ini, Aib atau Aib dan Dede ini. Gitu ya. Makasih udah simak dari kasus Vina ini di channel Suara Hati Sang Istri. Nanti update terus, kurang lebihnya mohon maaf dan bye.